Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Untuk hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sebuah penelitian, pastilah kita akan bermula dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga dengan permasalahan-permasalahan ini, kita pastinya ingin menyelesaikan permasalahan ini sehingga kita membuat sebuah penelitian agar bisa menjadi sebuah solusi. Dan ini kaitannya dengan video sebelumnya, yaitu menemukan topik yang menarik, dan ini sangat terkait sekali dengan topik yang menarik plus ditambah dengan identifikasi masalah ini. Oke, kita langsung saja. Jadi untuk identifikasi masalah sendiri kita akan bahas beberapa gitu ya. Jadi masalah itu bisa beberapa macam ya gitu. Yang pertama, bisa mengenai hasil penelitian yang berbeda. Jadi penelitian X dengan penelitian Y itu ternyata berbeda. Nah, ini bisa menjadikan sebuah masalah di penelitian. Jadi nanti untuk penelitiannya itu bisa menganalisis dari kedua penelitian ini ataupun beberapa penelitian yang memiliki hasil yang berbeda. Kedua, yaitu bisa juga mengenai informasi yang belum pernah diungkap. Jadi informasi-informasi yang sekiranya itu belum pernah diungkap oleh penelitian manapun, itu bisa menjadi sebuah masalah dalam penelitian. Yang ketiga, itu belum adanya pengetahuan yang digunakan secara praktis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pengetahuan-pengetahuan ini ternyata secara faktanya itu belum diterapkan. Nah, jadi ini bisa menjadikan sebuah permasalahan di penelitian. Yang keempat, itu bisa juga meneliti konsep lalu yang itu belum ada bukti secara empirisnya. Jadi belum ada fakta yang terjadi, itu belum ada. Maka ini bisa diteliti juga. Kemudian juga bisa teori yang tidak bisa menjelaskan fenomena tertentu. Jadi dengan teori yang tidak bisa menjelaskan fenomena tertentu itu juga bisa menjadi permasalahan, sehingga ini bisa diteliti oleh teman-teman. Kemudian juga populasinya yang berbeda. Nah, kadang kalau misal di mahasiswa S1 itu seringnya menggunakan ini juga ya, dengan hasil penelitian yang berbeda pun juga bisa dimasukkan. Jadi permasalahannya hasil penelitian ini itu berbeda, peneliti ini dengan peneliti itu berbeda. Dan kemudian populasinya pun juga berbeda. Jadi populasi yang ada di X dan di Y itu ternyata berbeda. Di X itu populasinya adalah masyarakat Semarang, kemudian populasi yang di Y, ternyata ini adalah masyarakat Surabaya misal, seperti itu. Nah, itu bisa menjadikan masalah juga. Jadi ini kita bisa menggunakan masalah-masalah ini untuk dimasukkan di dalam penelitian. Kenapa? Karena dalam penelitian itu kita pastinya harus mencari fenomena dulu. Jadi fenomena gap, research gap kayak gitu ya. Jadi ada kesenjangan di antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi fakta yang terjadi kayak gitu. Jadi ada kesenjangan. Ternyata kami menginginkan misal ya di sini. Ini ada contoh pengaruh ROA terhadap manajemen laba. Jadi manajemen laba ini digunakan agar apa? Agar biasanya itu dari pihak manajer kayak gitu ya, atau atasan itu memanajemen laba, jadi menaikkan atau menurunkan laba. Ini fungsinya macam-macam ya, bisa untuk pajak dan sebagainya. Nah, ini kan sebuah masalah sebetulnya, dan sebuah masalah yang ini nanti akan kita ukur apakah ada pengaruhnya ROA kayak gitu ya, return on asset, terhadap manajemen laba. Kita teliti ya gitu, apakah ini sesuai, ada pengaruhnya atau tidak kayak gitu. Nah, penelitinya kita tulis juga, penelitinya siapa aja, kemudian hasilnya seperti apa. Oh, ternyata ada hasil penelitian yang berbeda. Hasil penelitian dari Kurnia Cahya Lestari, kemudian Anidia Frisa Irsyadi, itu memberikan hasil pengaruh positif yang signifikan. Sedangkan Jana Clarentia Johana itu tidak berpengaruh signifikan kayak gitu. Nah, ini kan ada perbedaan.
Nah, jadi dengan adanya permasalahan-permasalahan ini sebenarnya bisa kita gunakan di penelitian kita kayak gitu ya. Jadi untuk S1 sih biasanya tidak terlalu kompleks kayak gitu. Dimasukkan saja populasinya berbeda, kemudian hasil penelitiannya juga beberapa ada yang berbeda, lah tinggal kita menganalisis saja dari penelitian tersebut. Untuk S2 biasanya seringnya sih lebih ke konsep saja kayak gitu. Jadi konsepnya lebih dalam, kemudian populasinya juga lebih luas daripada S1 dan sebagainya. Kayak gitu. Begitupun juga S3 biasanya sih menemukan sebuah konsep teori. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya bagaimana cara identifikasi masalah. Di sini teman-teman sudah paham ya, sudah mengerti bahwa saya lebih mudahnya seperti itu simbolnya. Tinggal nanti teman-teman perbanyak saja praktek-prakteknya, sering baca-baca jurnal, kemudian sering baca-baca skripsi atau tesis dari kakak tingkat dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memudahkan ketika teman-teman ingin meneliti baik di S1 maupun di S2 maupun di S3. Seperti itu. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.